Hai teman-teman, jumpa kembali di media pembelajaran online bersama saya Iwan Lembong. Pada kali ini kita masih berada di pembelajaran praktikum basis data, di mana pada pertemuan pertama kita sudah belajar mengenai pengantar Relational Database Management System. Di sana juga kita sudah belajar mengenai contoh-contoh database management system, salah satunya adalah SQL Server. Kita tahu di dalam SQL Server ada 3 macam perintah, yaitu data definition language, kemudian data manipulation language, dan data control language. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke dalam data definition language atau DDL. Tujuan pembelajaran pada sesi kali ini adalah memahami konsep dasar pembuatan basis data serta mampu mengelola. Mengelola di sini artinya membuat, merubah, dan menghapus basis data serta tabel menggunakan SQL. DDL pada bagian yang pertama yaitu mengelola basis data dan tabel menggunakan SQL. Data Definition Language atau DDL merupakan bahasa atau perintah pada SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data seperti menulis, menghapus, dan mengatur atau mengubah data. Perintah-perintah yang ada pada komponen Data Definition Language diantaranya adalah create, drop, dan alter. Jadi pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu persatu bagian-bagian perintah di dalam DDL ini. Yang pertama yaitu create. Create digunakan untuk membuat database, membuat tabel, membuat view, membuat indeks, dan bisa juga digunakan untuk membuat store procedure. Yang pertama yaitu membuat database. Sintak untuk melakukan perintah membuat database adalah create, kemudian database, create database, kemudian nama databasenya apa. Ya. Yang kedua yaitu membuat tabel lengkap dengan kolomnya. Contoh, sintaksnya adalah create table, nama kolom 1, tipe data satunya apa. Kemudian nama kolom 2, tipe data 2-nya apa, dan seterusnya. Tergantung jumlah dari kolom yang akan kita buat dalam sebuah table. Kemudian yang ketiga yaitu membuat view. Nah, view di sini merupakan bentuk alternatif penyajian data dari satu tabel atau lebih. Jadi view itu bisa kombinasi dari satu tabel atau lebih dari satu tabel. Beberapa tujuan membuat view adalah meningkatkan keamanan data serta penyederhanaan bagi para pengguna. Contoh sintaks pemakaian view adalah create view, nama view, kemudian kolomnya apa, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. As select statement from nama tabel with check option. Nah, keterangannya adalah nama view adalah nama view yang akan kita buat, kolom adalah nama atribut untuk view, statement atribut yang dipilih dari tabel database, kemudian nama tabelnya adalah nama tabel yang ada pada basis data. Nah, yang keempat yaitu membuat indeks. Nah, tujuan daripada indeks ini biasanya digunakan untuk mempercepat pencarian data. Nah, sintak penggunaan indeks adalah create, kemudian indeks, nama indeks, on, nama tabel, kemudian kolom yang akan kita jadikan sebagai indeks apa, yaitu nama kolomnya, kita sebutkan di sana. Yang kemudian yang kelima adalah membuat store procedure. Contoh pembuatan store procedure misalnya kita menggunakan perintah create procedure, select all customer, kemudian parameternya adalah city, di mana tipe dari parameter ini adalah nvarchar 30. Kemudian S, select bintang from customer where city sama dengan parameter city. Ya, jadi di sini adalah
Dengan perintah seperti ini artinya kita akan membuat store procedure dengan nama select all customer, di mana city sebagai parameternya dengan tipe nvarchar panjangnya 30. Nah, kemudian di bawah S-nya ini adalah perintah TSQL untuk menampilkan data customer berdasarkan city sama dengan parameter yang kita buat sebelumnya. Nah, kemudian bagian berikutnya yaitu drop. Ya, setelah kita membuat create, melakukan perintah create, kita juga menggunakan ada perintah drop. Drop pada SQL adalah perintah yang digunakan untuk menghapus data-data yang telah disimpan pada database. Jadi, drop ini adalah perintah untuk menghapus data-data yang telah kita simpan pada database. Yaitu bisa kita untuk menghapus tabel, menghapus view, menghapus index, atau menghapus store procedure. Misalnya kita akan menghapus tabel, maka perintahnya adalah drop tabel, kemudian nama tabelnya apa. Kalau kita akan menghapus view, berarti drop view, kemudian nama view-nya apa. Dan kalau kita mau menghapus index, drop index, nama indeksnya apa. Demikian juga untuk menghapus store procedure. Nah, kemudian yang ketiga yaitu alter. Ya, alter di kegunaan daripada perintah alter adalah untuk merubah atribut pada suatu tabel. Jadi setelah kita meng-create tabel, kita bisa merubah tabel tersebut dengan menggunakan perintah alter. Contoh, alter tabel, nama tabel, modify, nama kolom, tipe dari kolom untuk mengganti tipe kolom dan nama kolom. Kemudian alter tabel, nama tabel, add, nama kolom, tipe kolomnya apa. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan di situ before nama kolom, ya, atau apakah sebelum nama kolom yang akan kita maksudkan, atau menambahkan kolom di akhir tabel. Bisa kita gunakan seperti itu. Alter tabel, nama tabel, drop, yaitu nama kolom, tipe kolom untuk menghapus kolom pada sebuah tabel. Ya, jadi ini adalah perintah untuk merubah atribut pada suatu tabel. Nah, setelah kita mempelajari ketiga perintah di atas, yaitu mengenai create, kemudian drop, dan alter, selanjutnya kita akan masuk ke soal latihan untuk melakukan perintah-perintah yang kita sudah pelajari sebelumnya. Misalnya kita mempunyai latihan soal seperti ini. Kita akan diminta untuk membuat sebuah database dengan nama rumah sakit. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel-tabel dengan menggunakan sintak SQL di query analyzer. Adapun tabel yang terdapat di dalamnya adalah sebagai berikut. Pertama yaitu tabel pemeriksaan, di mana pada tabel pemeriksaan ini di situ terlihat ada nama kolom, kemudian tipe datanya apa, kemudian panjangnya berapa, kemudian keterangan. Nah, nama kolom yang pertama pada tabel pemeriksaan adalah nomor pendaftaran, tipenya karakter, panjangnya 5, dan kita set sebagai primary key. Kemudian, kolom yang kedua yaitu nomor pasien, tipe datanya karakter, panjangnya 5, kemudian keterangannya kita set sebagai foreign key. Kolom yang ketiga yaitu tanggal pendaftaran, tipe datanya date time, kemudian tanggal periksa, tipe datanya date time. Nah, teman-teman, bagaimana mengaplikasikan perintah ini di SQL? Berikut saya akan contohkan bagaimana membuat sebuah database, kemudian membuat sebuah tabel di dalam sebuah database. Kita buka SQL Server kita, ya, di komputer saya sebelumnya saya sudah siapkan, jadi kita tinggal praktekkan perintah SQL di software SQL Server 2014.
untuk menyelesaikan soal yang ada di materi pembelajaran kita kali ini, kita masuk ke SQL Server 2014 seperti ini teman-teman. Di sini kita lakukan klik kanan, kemudian kita pilih New Query. Nah, dari sini kita buat database-nya dulu. Jadi kita perbesar dulu ya. Kita kasih perintah create database ya, kemudian nama database-nya apa? Misalnya dari soal kita diminta untuk memberi nama rumah sakit. Oke. Nah, dari sini kita langsung eksekusi aja ya. Jadi perintahnya adalah create database rumah sakit. Artinya kita akan membuat sebuah database baru dengan nama rumah sakit. Kita eksekusi, execute ya. Nah, sampai keluar message seperti ini. Artinya database berhasil kita create. Nah, untuk melihat hasilnya kita langsung ke panel sebelah kiri di bagian database. Kita klik. Nah, di sini ada rumah sakit. Nah, kebetulan ini belum kelihatan, maka kita harus refresh dulu di sini. Ya. Kita buka lagi. Oke, ini adalah nama database yang baru kita buat. Oke, teman-teman, selanjutnya dari database ini nantinya kita akan membuat beberapa tabel di dalam database rumah sakit ini. Nah, kalau kita expand lagi nama database-nya, kita klik di sini, maka di sini ada beberapa komponen di dalam sebuah database ya. Ada database diagram. Nah, nanti tujuannya ini untuk membuat diagram relasi antar beberapa tabel di dalam satu database. Kemudian di sini adalah tables ya, di sini untuk menempatkan seluruh tabel yang ada di dalam database rumah sakit. Kemudian view di sini untuk menempatkan view jika ada view yang kita create nantinya. Kemudian sinonim, kemudian programmability. Di dalam programmability ini ada store procedure ya. Di sini ada store procedure, di sini akan kita tempatkan beberapa store procedure yang terkait dengan aplikasi yang akan kita bangun. Kemudian service broker, storage, dan security. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tabel di dalam database ini. Dari soal yang kita lihat tadi, di sini pertama-tama kita akan membuat tabel pemeriksaan, ya, di mana tabel pemeriksaan ini terdiri dari nomor pendaftaran, nomor pasien, tanggal pendaftaran, dan tanggal periksa. Kemudian ada tipe data dari masing-masing field. Kemudian panjangnya juga ada. Kemudian di sini ada keterangan yang menunjukkan field mana yang akan kita jadikan sebagai primary key dan foreign key. Oke, untuk membuat tabel ini kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Kita kembali ke SQL kita. Dari nama database ini kita klik kanan lagi, kemudian kita buka new query. Ya, kemudian dari sini kita create tabelnya dengan menggunakan perintah create tabel ya. Nama tabelnya adalah pemeriksaan dalam kurung. Kita sebutkan field-field dari tabel tersebut ya, berdasarkan ini nomor pendaftaran, nomor pasien ya, nomor pendaftaran, tipenya kita sebutkan misalnya karakter 5, karena nomor pendaftaran ini akan kita jadikan sebagai primary key, maka kita harus set menjadi not null. Oke,
Oke. Kemudian nomor pendaftaran, apalagi ya teman-teman, nomor pasien ya, ini akan kita jadikan sebagai foreign key. Oke, nomor pasien, karakternya juga 5. Kemudian tanggal pendaftaran dan tanggal periksa. Tanggal pendaftaran, ini tipenya date time. Kemudian tanggal periksa juga date time. Nah, ini adalah perintah untuk membuat tabel pemeriksaan. Nah, di sini untuk menjalankannya kita bisa memblok perintah ini, kemudian kita tekan execute ya. Jalankan. Nah, keluar perintah seperti ini, artinya tabel tersebut sudah berhasil kita buat. Untuk melihatnya, kita bisa lihat di panel sebelah kiri di database rumah sakit. Tapi sebelumnya kita harus refresh dulu biar nama tabelnya masuk ya. Kemudian kita lihat di sini tabel. Nah, di sini ada tabel pemeriksaan ya. Jadi berhasil. Nah, kemudian dari soal itu kita diminta untuk menambahkan primary key, di mana nomor pendaftaran kita jadikan sebagai primary key pada tabel pemeriksaan. Caranya adalah dengan menggunakan perintah alter ya. Alter tabel pemeriksaan alter tabel pemeriksaan add constraint ya. Harusnya tabel pemeriksaan add constraint, nama primary key-nya apa? Misalnya PK, nomor pendaftaran ini adalah nama primary key-nya. Kemudian tulis primary key, kolomnya apa. Jadi dari tabel pemeriksaan kita ambil nomor pendaftaran. Oke, jadi kita blok perintah ini. Ini adalah perintah untuk membuat primary key untuk tabel pemeriksaan, di mana key-nya adalah nomor pendaftaran. Ya, kita klik kanan execute. Oke, untuk melihat hasilnya kita tinggal refresh di bagian sini. Ya, kita refresh lagi sampai ini terrefresh. Oke, kita masuk ke database rumah sakit, tabel. Kemudian kita pilih tabel pemeriksaan. Di case-nya ini akan kelihatan nama primary key-nya. Oke, jadi PK nomor pendaftaran. Nah, selanjutnya nomor pasien ini nanti akan kita set sebagai foreign key. Nah, kita tahu bahwa untuk membuat sebuah foreign key harus memiliki relasi dengan tabel yang memiliki primary key dengan nomor pasien. Jadi di sini sepertinya tabelnya belum ada. Jadi untuk sementara kita biarkan dulu. Nanti setelah ada tabel relasi dengan tabel pemeriksaan, baru kita akan membuat foreign key-nya. Oke, selanjutnya kita kembali ke materi kita. Nah, tabel pemeriksaan kita sudah buat. Selanjutnya adalah kita akan membuat tabel berikutnya, yaitu tabel dokter ya.
di mana di tabel dokter ini terdiri dari dua field, yaitu kode dokter dan nama dokter. Kode dokter itu tipenya karakter, panjangnya 5, itu akan kita jadikan sebagai primary key. Kemudian nama dokter dengan varchar 25. Oke, kita kembali ke SQL Server kita. Kita create lagi tabel yang baru, yaitu create tabel dokter, di mana kode dokter karakternya 5. Nah, ini akan kita jadikan sebagai primary key, jadi kita set sebagai not null. Kemudian nama dokter varchar 25. Oke, kita pastikan dulu kode dokter, nama dokter, oke. Nah, setelah ini not null, ya. Nah, kita blok di sini, kita execute lagi dari sini. Klik kanan, kemudian pilih execute. Oke. Sekarang tabel dokternya sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita tambahkan primary key-nya, ya, karena kode dokter akan kita jadikan sebagai primary key. Jadi alter tabel dokter add constraint TK. Untuk primary key 2 digit pertamanya kita kasih dengan kode TK, ya. Kemudian kode dokter, ya. Kemudian kita set sebagai primary key. Kemudian kolom yang kita akan jadikan sebagai primary key kita sebutkan di sini kode dokter. Tabel. Oke, kita blok dulu, kita jalankan lagi. Oke, berhasil. Nah, untuk melihat hasilnya seperti biasa kita refresh dulu. Kemudian kita masuk ke database rumah sakit. Kita masuk ke table. Nah, di sini sudah ada tabel dokter. Di dalam dokter ini ada case-nya, yaitu primary key dengan kode dokter. Oke, selanjutnya teman-teman kita kembali lagi ke materi kita. Nah, selanjutnya adalah maksudnya adalah tabel pasien. Ya, tabel pasien ini terdiri dari kode pasien, tipenya 5, kita jadikan sebagai primary key. Kemudian nama pasien, varchar 25, alamat dan telepon. Ya, alamatnya varchar 50 dan telepon 12. Oke, kita kembali ke SQL Server kita untuk membuat tabel pasien. Create tabel pasien dalam kurung kode pasien. Ini karakternya 5. Karena ini nanti kita jadikan sebagai primary key, maka kita set jadi not null. Nama pasien, varchar 25, alamat varchar 50, nomor telepon varchar 12. Kita pastikan dulu
alamat, kode pasien, nama pasien, alamat. Oke, kita ganti teleponnya. Telepon. Oke. Di sini kita jalankan dulu untuk membuat tabel pasien. Oke, berhasil. Selanjutnya kita tambahkan primary key-nya. Jadi alter tabel pasien add constraint PK nomor pasien dan PK kode pasien kode pasien primary key kode pasien. Oke, jadi untuk tabel pasien kita sudah tambahkan di sana. Jadi kalau kita lihat di sini di database rumah sakit, di sini ada tabel pasien. Nah, primary key-nya adalah kode pasien. Oke. Selanjutnya kita kembali ke materi kita. Nah, di sini ada dua tabel lagi, yaitu tabel resep dan tabel obat. Oke, pertama yaitu tabel resep, terdiri dari 5 field, yaitu nomor pendaftaran, kode dokter, kode sakit, kode obat, dosis. Nah, di sini ada beberapa field, ada 4 field nantinya akan kita jadikan foreign key. Ya, pertama-tama kita buat tabelnya dulu, yaitu tabel resep. Create tabel resep. Fieldnya nomor pendaftaran karakter 5. Karakter 5. Kode dokter karakter 5. Kode dokter karakter 5. Kode dokter karakter 5. Kode sakit karakter 5. Dokter karakter 5 kolom. Oke, sakit karakter 5. Kode obat karakter 5. Dosis Varchar 25. Oke. Kita jalankan dulu untuk membuat tabel resep. Nah, di sini ada beberapa tabel yang akan kita jadikan sebagai foreign key.
karena masih ada beberapa tabel yang belum ada tabel induknya untuk masing-masing field ini, maka untuk sementara kita biarkan saja. Nanti setelah semua tabel selesai kita buat, baru kita tambahkan foreign key-nya. Oke, lanjut kita ke tabel berikutnya, yaitu tabel obat. Ya, dimana di sini ada kode obat karakter 5 jadi primary key dan nama obat varchar 25. Kita buat dulu create tabel obat, kode obat char 5, karena nanti akan kita set sebagai primary key, kita set dulu jadi not null. Sorry, ini salah tulis, tabel nama obat varchar 25. Oke, kita blok, kemudian kita klik kanan, kita jalankan query-nya, berhasil. Setelah itu kita tambahkan primary key-nya dulu, alter tabel obat add constraint TK, artinya di sini adalah primary key, kode obat primary key kode obat. Nah, tabel obat selesai. Selanjutnya kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu penyakit. Ya, di sini ada kode sakit dan nama penyakit. Ya, kode sakit dan nama penyakit untuk tabel penyakit. Oke, berarti create tabel penyakit kode sakit charnya 5, kita set sebagai not null, karena nanti akan kita jadikan sebagai primary key. Nama penyakit varchar 25. Ada kekeliruan. Ini harusnya dalam kurung ya. Oke, selanjutnya kita buat primary key-nya, alter tabel penyakit constraint kita kode sakit primary key kode sakit. Oke, kita refresh dulu biar untuk melihat hasil terakhir daripada database-nya kita. Oke, di sini di tabel ini ada beberapa tabel, yaitu dokter, obat, pasien, penulisan penyakit, dan resep. Kemudian di dalam ini ada primary key-nya, masing-masing tabel ada primary key. Ya, sini ada primary key-nya. Oke. Kemudian di resep
di resep ini belum ada key karena kita lihat di tabel resep ini semua ada beberapa field yang kita akan jadikan sebagai foreign key. Jadi yang pertama kita alter sekarang, modify sekarang adalah resepnya dulu. Oke. Jadi kita kembali ke materi kita. Ya, di tabel resep ini nomor pendaftaran. Nah, nomor pendaftaran ini akan kita relasikan dengan tabel yang memiliki primary key nomor pendaftaran. Ya, jadi kita kembali ke query-nya kita periksa dulu dari perintah ini mana yang menggunakan nomor pendaftaran dengan primary key-nya. Nomor pendaftaran adalah pemeriksaan. Jadi untuk menambahkan foreign key di tabel resep, kita kasih perintah seperti ini: alter tabel resep, ya, head constraint foreign key kita singkat menjadi FK, ya, FK. Kemudian fieldnya yang akan kita jadikan sebagai foreign key adalah nomor pendaftaran, ya, nomor pendaftaran. Kemudian foreign key saya lihat contoh di sini, ya, foreign key kita bisa ambil contoh ini atau ini. Oke, jadi add constraint FK nomor pendaftaran, nah ini adalah nomor pendaftaran. Nah, referensinya adalah kita sambungkan ke pemeriksaan, tabel pemeriksaan, di mana tabel pemeriksaan ini memiliki primary key nomor pendaftaran. Ya, jadi ini kita bisa copy seperti ini. Oke. Nah, di sini artinya kita akan merubah tabel resep ini dengan menambahkan foreign key ini. Ini foreign key FK, ya. FK nomor pendaftaran, ya, foreign key dengan field nomor pendaftaran, di mana referensinya ke pemeriksaan, tabel pemeriksaan dengan nomor pendaftaran, ya. Nah, ini ada on delete cascade dan on update cascade. Artinya kalau tabel ini nanti akan direlasikan pada saat kita akan merubah data yang ada di tabel resep, maka otomatis di tabel pemeriksaan juga ikut terupdate, ya. Jadi kita jalankan seperti ini, kita blok, kemudian kita klik kanan execute. Oke. Jadi foreign key untuk nomor pendaftaran sudah selesai kita buat. Untuk melihat hasilnya kita bisa refresh di sini, kemudian masuk ke database rumah sakit. Di tabel resep, case-nya ini akan muncul seperti ini. Jadi FK nomor pendaftaran. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat foreign key untuk kode dokter, ya, kode dokter, ya. Jadi kita copy aja ini, ya, kita copy, kita paste di bawahnya. Masih tabel resep yang akan kita rubah. Ini kita ganti dengan FK kode dokter.
kode dokter. Nah, referensinya kemana? Coba kita lihat tabel dokter ya. Kita masuk ke tabel dokter. Nah, kode dokter di sini sebagai primary key ya, berarti dia ke tabel dokter. Ini adalah kode dokter. Ya, besarkan dulu ke bawah. Nah, jadi ini adalah menambahkan foreign key kode dokter di tabel resep. Jadi kita blok dulu, kita jalankan. Oke, kalau kita refresh di sini, kita masuk ke database rumah sakit, kemudian kita menuju ke tabel resep. Di sini ada dua case sekarang, yaitu foreign key nomor pendaftaran dan foreign key kode dokter. Nah, selanjutnya adalah membuat foreign key kode sakit ya, kode sakit. Sama dengan langkah yang tadi, kita copy. Kode sakit ya, kita ganti namanya. Kemudian ini juga kode sakit. Nah, sekarang referensinya kemana? Kita masuk ke oke, di sini. Jadi kita referensinya adalah tabel penyakit. Oke, jadi sini adalah penyakit. Sini kode sakit. Nah, di sini bisa kita rubah, misalnya kalau misalnya di on delete-nya kita bisa ganti menjadi no action ya. Jadi pada saat kalau kita tambahkan seperti ini, artinya pada saat kita akan melakukan penghapusan di tabel resep yang berhubungan dengan yang direlasikan dengan kode sakit, maka tidak akan terjadi perubahan di tabel referensinya. Jadi, tapi kalau kita tambahkan cascade, maka kedua tabelnya akan mengalami perubahan ya. Jadi untuk sementara kita gunakan cascade aja dulu. Oke, kita jalankan ini. Oke, berhasil. Selanjutnya adalah kita membuat foreign key untuk kode obat. Oke, jadi kita copy dulu ya. Kode obat kita ganti jadi kode obat ya. Ini juga fieldnya adalah kode obat. Nah, ini ke tabel obat. Nah, di tabel obat itu fieldnya apa yang jadi primary key? Kode obat juga. Oke, jadi kode obat. Nah, kemudian kita jalankan. Oke, nah di tabel resep sekarang foreign key-nya sudah ada, sudah komplit ya berdasarkan soal. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4 foreign key. Nah, setelah tabel resep selesai, kita periksa lagi soal kita, tabel mana yang membutuhkan foreign key lagi. Coba kita lihat. Oke, dokter enggak, pasien tidak ya. Oh, ini adalah tabel pemeriksaan. Nah, tabel pemeriksaan kita juga harus tambahkan foreign key ya. Jadi kita copy cara ini.
pemeriksaan. Jadi di tabel ini ada nomor pasien. Di sini ada nomor pasien, orange key-nya, nomor pasien, direferensikan dengan pasien. Ya, kita lihat ke tabel pasien. Nah, pasien di sini dia menggunakan kode pasien. Ya, berarti ini referensinya adalah tabel pasien. Di sini bukan nomor pasien tapi kode pasien. Ya, jadi disesuaikan field dari ke masing-masing tabel. Jadi kalau untuk pemeriksaan nomor pasien itu artinya kalau di pasien itu adalah kode pasien. Jadi kita buat seperti ini, kita eksekusi. Oke, berhasil. Nah, coba kita perhatikan lagi. Jadi di rumah sakit ini ada tabel pemeriksaan di mana case-nya ada dua, satu primary key dan satunya lagi adalah foreign key. Ya. Oke, kita kembali ke soalnya. Kita cek lagi masih ada primary key yang harus kita buat atau enggak. Sudah semua. Oke. Kemudian di sini kita diminta untuk membuat relasi tabel dari tabel di atas. Oke. Nah, setelah semuanya kita buat, untuk melihat relasinya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di SQL Server dengan database diagram seperti ini. Jadi di database diagram kita klik new database diagram, kemudian kita pilih yes. Nah, dari sini akan muncul daftar tabel yang kita sudah buat, tinggal kita masukkan aja semua, add. Ya, kita add semua tabelnya. Kita bisa add satu-satu atau kita blok, kemudian kita add semua. Oke, setelah semuanya ini. Nah, dari sini maka terbentuk sebuah diagram di mana antar masing-masing tabel ini ada relasinya. Ya, jadi misalnya untuk tabel reset, di sini nomor pendaftaran itu akan terrelasi dengan pemeriksaan, ya, di mana nomor pendaftaran pada reset sebagai foreign key dan nomor pendaftaran pada tabel pemeriksaan sebagai primary key. Kemudian di tabel penyakit, ya, di tabel reset kode sakit jadi foreign key, sedangkan di tabel penyakit kode sakit sebagai primary key. Jadi relasi antara tabel itu ditentukan oleh primary key dan foreign key. Jadi teman-teman, ini adalah cara untuk membuat database dan tabel di SQL Server dan juga membuat diagramnya seperti ini per 2014. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.